Saya Risna Husainia, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SDN Bojonggau, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama 2 orang kepala sekolah dari wilayah Kecamatan Jamanis. Untuk memenuhi salah satu tugas saya pada modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Sekarang saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Kepala Sekolah SDN Bojonggau, yaitu Bapak Ridwan Taufik SPD MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, sekarang saya akan melaksanakan wawancara Bapak untuk memenuhi salah satu tugas saya di pendidikan guru penggerak materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dilihat dari pengalaman Bapak nih selama menjabat sebagai kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menghadapi berbagai macam kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ibu Risna. Sebagaimana tadi dipermasalahkan, bahwasannya selama saya menjabat jadi kepala sekolah memang mendapatkan atau menghadapi berbagai macam kejadian atau kasus. Dari berbagai macam kasus yang terjadi, kiranya saya bisa membagi 2 bagian kasus, yakni ada kasus yang termasuk kasus hanya bisa menentukan benar atau salah, untuk memutuskan benar atau salah. Itu memang tidak terlalu sulit, yang dikatakan mungkin termasuk golongan kasus bujukan moral. Tapi yang paling delik adalah kasus-kasus di mana kasus ini dihadapkan di situasi untuk memilih bahwa penentuan atau keadaan benar dan aturan yang benar. Nah, ini yang mungkin dikatakan dari kasus dilema etika. Maka dari itu, dari berbagai macam kasus itu kami bisa golongkan kepada 2 bagian tersebut. Jadi Bapak membawakan kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi, yang pernah Bapak hadapi itu, misalkan pada kasus dilema etika itu melihat dari sisi benar dan benar, ataupun dari bujukan moral yaitu melihat dari sisi benar dan salah, seperti itu. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Pak. Jadi sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Sebetulnya kasus yang termasuk golongan dilema etika yang tadi dikatakan adalah delik kasus yang berat untuk memutuskan, selain daripada aturan prinsip dasar, maka tidak akan lepas untuk mengambil keputusan tersebut tidak lepas dari hati nurani. Hati nurani dengan penuh pertimbangan. Pertimbangannya apa? Pertimbangan antara nilai-nilai kebajikan atau nilai kebaikan dengan dibandingkan dengan pertimbangan kemadaratannya. Sehingga pengambilan keputusan yang diambil oleh kami itu diambil antara pertimbangan nilai-nilai kebajikannya lebih banyak atau lebih tinggi dibanding kemadaratannya. Itulah supaya kemungkinan dari keputusan itu akan bermanfaat bagi semua pihak. Baik, jadi Bapak dalam menghadapi kasus dilema etika ini, Bapak cara pengambilan keputusannya itu dilihat dari
kandungan nilai-nilai kebajikannya yang mungkin bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Langkah-langkah seperti apa yang Bapak biasa lakukan? Kalau langkah-langkah dalam keputusan secara aturan tetapnya tidak ada, disesuaikan dan dilihat dari situasi kasus yang terjadi. Hanya saya punya dasar dalam pengambil keputusan, yakni ada 3 dasar. Yang pertama tidak lepas daripada tanggung jawab saya sebagai pengambil keputusan untuk masa depan, untuk setelah diambil keputusan. Kedua, yang menjadi dasar saya mengambil keputusan itu bahwa keputusan ini harus berorientasi atau harus berfokus pada murid. Yang ketiga, bahwa kami mengambil keputusan ini tidak lepas didasarkan daripada harus munculnya nilai-nilai kebajikan. Itulah dasarnya. Dan keputusan ini diambil dengan 3 dasar tersebut dan berprinsip pada hasil akhirnya itu harus bermanfaat, harus bisa merubah, meningkatkan kualitas. Kemudian prinsip yang saya ambil dari keputusan tersebut tidak lepas daripada aturan yang berlaku. Artinya tidak keluar dari masalah aturan yang berlaku. Dan yang paling akhir, prinsip yang saya pakai dalam mengambil keputusan adalah rasa peduli terhadap sesama. Dengan artian keputusan ini nanti akan lebih menguntungkan kepada sesama. Itulah. Baik, Bapak. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan itu biasanya melihat dari sisi tanggung jawab Bapak sebagai pimpinan mungkin ya Pak ya, sebagai kepala sekolah, lalu juga harus berpusat pada murid dan harus memunculkan nilai-nilai kebajikan terutama untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang banyak ya Pak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Untuk mengefektifkan atau hal-hal yang menunjang keefektifan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut, selain daripada menggunakan 3 dasar dan 3 prinsip tadi, ya, bahwa saya juga menggunakan langkah-langkah yang efektif, sehingga dengan langkah-langkah yang efektif tersebut keputusannya itu akan lebih tepat dan akan lebih bermanfaat. Jadi mengacu pada prinsip-prinsip lalu langkah-langkah yang bisa memunculkan manfaat kita ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangan yang pernah Bapak hadapi ketika dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sebetulnya dari sekian banyak pengalaman penyelesaian atau mengambil keputusan masalah kasus, memang tidak dikatakan semudah memberikan telapak tangan, tetapi banyak halangan dan banyak tantangannya. Yang saya rasa yang menjadi salah satu tantangan terhadap susahnya, beratnya mengambil keputusan, yang pertama adalah kurangnya tersosialisasikannya pengetahuan tentang kasus dilema etika dan kasus-kasus yang lain, dengan artian para warga sekolah itu diharapkan banyaknya membaca dari berbagai referensi. Selanjutnya yang merupakan halangan atau tantangan atau menjadi keribatan dalam mengambil keputusan ini, masih adanya warga sekolah yang sikapnya apatis, sehingga dari sikap tersebut untuk memulihkan
atau untuk membuka hatinya dalam rangka menerima keputusan tersebut, itu ada jangka waktu. Itu yang harus sabarnya menghadapi masalah warga-warga yang punya sifat apatis tersebut. Jadi tantangannya berada pada rekan-rekan di sekolah Bapak mungkin ya. Jadi masih kurangnya pengetahuan tentang kasus dilema etika. Sebenarnya kasus dilema etika itu mungkin yang lain juga sudah paham ya, tapi dengan adanya istilah dilema etika itu jadi istilah baru ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Misalkan menyelesaikannya di tempat atau di jadwal yang sudah disesuaikan seperti itu Pak, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau menurut aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah, bahwa dalam aturan sudah dijelaskan tata cara penyelesaian berbagai macam kasus. Namun, mengenai masalah kasus yang menyangkut dilema etika dan wujud moral, ini, meskipun aturan atau tata tertib berlaku demikian, ini perlu pertimbangan yang jernih, pemikiran yang jernih, dan perlu pula argumen yang kuat untuk memutuskannya. Selain daripada aturan telah berlaku. Kalau masalah ditanya apakah punya jadwal atau bisa dilakukan di mana keputusan ini bergantung jenis dan berat ringannya kasus. Ada kasus yang bisa diselesaikan di tempat, ada kasus yang memerlukan waktu tertentu. Tapi dengan catatan bahwa kami menyelesaikan kasus ini baik selesai di tempat ataupun waktu tertentu, jangan lupa adanya kesepakatan antara pengambil keputusan dengan orang yang mempunyai kasus. Itu yang paling utama. Jadi begitu banyak pertimbangan dilihat dari kasusnya itu ya, apakah kasus berat atau mungkin misalkan kasus yang biasa, jadi dilihat dari jenis kasusnya dalam penyelesaian itu jadi insidental mungkin ya Pak ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Kalau masalah itu kita paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Termasuk saya yang masih dan termasuk orang yang serba kekurangan dalam masalah pengetahuan. Maka dalam pengalaman pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut, banyak faktor-faktor yang bisa mempermudah atau yang dikatakan menunjang untuk pengambil keputusan. Yang pertama atau salah satunya adalah faktor untuk mempermudah itu adalah meningkatnya atau adanya pengetahuan dari warga sekolah, terutama pengetahuan istilah baru atau tentang masalah kasus-kasus tersebut. Yang kedua, kami pun tidak lepas dari masalah musyawarah. Wabil khusus kami berkolaborasi dan mencari teman serta orang yang berkompeten dalam masalah tersebut. Sehingga kalau orang diajak bicara, diajak musyawarah dengan artinya kompeten dalam istilah atau keilmuan tersebut, maka kami akan mempermudah, membuka untuk mencari keputusan. Sekali ya Pak, tentunya harus ada orang yang bisa diajak untuk berkolaborasi dan orang tersebut harus kompeten. Utamakan musyawarah. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Manfaat daripada apa yang telah dikeluarkan kebijakan atau keputusan saya dalam permasalahan tersebut, yang pertama
merupakan suatu pembelajaran bagi saya, pembelajaran bagi warga sekolah, bahwa hal tersebut itu akan lebih delik, lebih teliti, dan lebih luas tentang kemateriannya. Yang kedua, bisa dikatakan manfaat menambah ilmu pengetahuan. Dengan artian, dengan ilmu yang terjadi pada masalah pertama, itu akan menjadi dasar untuk pemecahan keputusan kasus yang akan datang. Dan yang terakhir, merupakan suatu manfaat bagi saya khususnya dan warga sekolah pada umumnya, itu akan menimbulkan memupuk berpikir universal. Kiranya itulah yang salah satu manfaat daripada kejadian atau mengambil keputusan. Menarik sekali Bapak wawancara kali ini ya. Saya jadi dapat belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam menghadapi berbagai kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun rujukan. Nah, ini juga mohon maaf, itu hanya sebatas pengetahuan saya. Mungkin tiap kepala akan berbeda pemikiran, berbeda keputusan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila saya sudah mengganggu waktu Bapak. Mungkin cukup sekian Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak Tatan Ridwan SPD, Kepala dari SDN 1 Sindang Raja, Kecamatan Jamanis. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bapak, saya minta waktunya untuk melaksanakan kegiatan wawancara untuk memenuhi salah satu tugas saya Bapak di pendidikan guru penggerak ini, tepatnya pada modul 3.1 Bapak. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk diwawancarai ya. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak. Untuk yang pertama mungkin Bapak ketika menjabat sebagai kepala sekolah ya Pak, pernah menghadapi berbagai macam kasus gitu Pak ya, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus bujukan moral ya Pak. Nah, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama mungkin tentang dilema etika dan bujukan moral ya. Iya. Kalau dilihat dari definisi ataupun pengertian dilema etika ataupun bujukan moral, pertama dilema etika itu kan benar versus benar. Artinya kasus itu yang dianggap oleh saya itu benar, kedua-duanya benar. Kemudian ada bujukan moral. Kalau bujukan moral itu tentunya benar versus salah. Nah, ketika ada kasus, misalkan kasus apa saja, tentu saya mengidentifikasinya apakah kasus tersebut masuk terhadap dilema etika atau masuk kepada bujukan moral. Ketika kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika yang mana kasus tersebut benar versus benar, tentu untuk mengambil keputusan tersebut saya juga harus memikirkan hal-hal lainnya. Ketika kasus itu sudah divonis masuk ke bujukan moral yang di dalamnya itu sudah diketahui antara benar dan salah, otomatis saya harus mengambil keputusan itu berdasarkan yang benarnya saja, seperti itu. Iya, baik Bapak. Jadi dilihat dari pengertian dilema etika itu sendiri ya Pak ya, dan bujukan moral, bahwa dilema etika itu berada di suatu kondisi ya di mana suatu permasalahannya itu bernilai benar dan benar ya Pak ya, sedangkan untuk bujukan moral itu bernilai bahwa berada di suatu kondisi benar dan salah, seperti itu ya Pak. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Nah, kalau memang ternyata di sekolah saya itu sudah diketahui bahwa kasus tersebut itu dilema etika yang sudah diketahui benar dan benarnya,
Jadi ketika saya mengambil keputusan ini benar, tentunya saya harus memikirkan, harus mengambil yang pertama saya melihat dulu ada paradigma pengambilan keputusan. Kemudian juga saya harus melihat dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu sendiri seperti itu. Kemudian jika sudah melihat berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan terhadap 3 prinsip pengambilan keputusan, selanjutnya saya juga memperhatikan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu sendiri seperti itu. Jadi bermulanya dilihat dari 4 paradigma pengambilan keputusan ya Pak. Ya, selanjutnya pada prinsip pengambilan keputusan itu dan diakhiri dengan langkah-langkah ya Pak. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Nah, untuk langkah-langkahnya tadi juga sudah diketahui atau dipaparkan. Pertama, 4 paradigma dilema etika. Tentunya saya harus melihat dulu dari keputusan atau dari kasus itu apakah individu lawan masyarakat. Kita lihat dulu apakah ini individu atau lawan masyarakat, atau kita mengambil keputusan itu kebenaran lawan kesetiaan ataupun keadilan melawan belas kasihan. Nah, pemanfaatannya seperti apa? Kemudian juga saya terutama harus harus memperhatikan juga, harus berpikir juga berbasis akhir. Nanti ketika saya mengambil keputusan akhirnya itu seperti apa? Seperti itu. Kemudian juga saya harus memperhatikan peraturan ketika saya mengambil keputusan apakah bertolak belakang dengan peraturan atau tidak. Seperti itu langkah-langkahnya itu. Jadi banyak pertimbangan ya Pak Ya, ya untuk mengambil sebuah keputusan itu, dilihat dari manfaatnya mungkin nanti penyelesaian kasusnya seperti apa ya Pak. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada suatu kasus kemudian saya mengambil keputusan, tentu saya lebih condong atau lebih saya anggap efektif itu saya itu menerapkan 9 langkah prinsip pengambilan keputusan. Terutama dalam 9 langkah prinsip pengambilan keputusan itu ada yang dinamakan dengan pengujian benar atau salahnya. Ada uji legal, ada uji regulasi, ada uji institusi, dan ada uji panutan atau idola seperti itu. Iya, jadi Bapak dalam pengambilan keputusan ini mengacu pada 9 langkah prinsip-prinsip pengambilan keputusan ya Pak ya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih bagi Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Sebagai seorang pemimpin tentunya tidak terlepas dari tantangan ketika saya mengambil sebuah keputusan. Terus terang kalau ada kasus ataupun kasus kemudian kasus itu harus diputuskan, tantangan yang mendasar atau tantangan yang paling saya rasakan itu apakah ketika saya mengambil keputusan tersebut apakah keputusan itu sudah benar. Nah, itu yang pertama tantangannya. Kadang sebagai seorang pemimpin ragu apakah keputusan yang sudah diputuskan itu benar, bermanfaat untuk yang diputuskan atau tidak, seperti itu. Tantangannya seperti itu, lebih kepada seperti itu. Jadi setelah memutuskan masih ada keraguan apakah bermanfaat atau tidak, apakah tadi itu merasa ragu lah intinya setelah keputusan diputuskan seperti itu. Jadi ya benar sekali ya, jadi tantangan yang Bapak hadapi itu dari keraguan mungkin ya Pak ya dalam mengambil keputusan itu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, baik itu penyelesaian misalkan di mana tempatnya ini harus diselesaikan kasusnya atau misalkan memiliki jadwal tertentu nih Pak? Ketika ada kasus sebagai seorang pemimpin berdasar pengalaman juga memang saya tidak ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi ketika muncul kasus kemudian muncul dilema etika,
sebagai seorang pemimpin tentunya tidak boleh menunda-nunda untuk menyelesaikan kasus tersebut. Intinya tidak ada jadwal khusus, tetapi selalu menyelesaikan kasus tersebut secepat mungkin, tentunya dengan pertama tadi ada 3 prinsip, paradigma, kemudian 9 langkah, dan paling utama juga kita setelah mengambil keputusan tersebut ada komunikasi dengan rekan-rekan yang lain, misalkan dengan guru ataupun dengan komite, seperti itu. Ya. Jadi tidak ada jadwal khusus ya Pak ya. Jadi mungkin ketika ada kasus ya harus sesegera mungkin diselesaikan dengan pertimbangan berkomunikasi atau bermusyawarah ya Pak dengan rekan di sekolah, seperti itu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah Pak membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Kalau seseorang ataupun faktor yang selama ini mempermudah atau bisa dikatakan membantu dalam pengambilan keputusan, tentu ada seperti itu. Ada faktor-faktor yang mempermudah tentunya. Kemudian ada orang-orang yang dapat membantu mempermudah mengambil keputusan. Misalkan faktor-faktor yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan setelahnya keputusan itu diambil ataupun sebelum keputusan itu diambil. Misalkan kita bertanya dulu kepada rekan sesama kepala sekolah, misalkan ketika terjadi suatu kasus, kemudian saya sudah mempunyai keputusan yang akan dibuat, kita tanyakan dulu ke rekan kita sesama kepala sekolah apakah benar putusan yang akan diputuskan itu benar, cocok, sesuai dengan tadi prinsip-prinsip yang tadi. Kemudian seseorang kalau misalkan buntu terhadap rekan sesama kepala sekolah tidak bisa memberi masukan, nah kita bisa juga faktor lainnya itu bertanya kepada pengawas pembina di sekolah saya khususnya, seperti itu. Jadi mungkin kalau pada seseorang itu lebih ke sesama rekan kepala sekolah, dan kalau belum bisa memecahkan masalah tersebut, belum bisa mengambil keputusan tersebut, jadi bisa bertanya juga kepada pengawas bina ya, Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Memang dalam dilema etika itu, karena tadi juga dilema etika itu benar versus benar, berbeda dengan bujukan moral, ada benar versus salah. Ketika bujukan moral, ketika sudah muncul mana yang benar mana yang salah, itu tidak sulit untuk mengambil keputusan. Ketika muncul dilema etika, nah itu yang sering menjadi tantangan bagi para pemimpin di satuan pendidikan ketika muncul kasus yang mana dalamnya itu dilema etika benar atau benar versus benar. Nah, untuk mengantisipasinya kita kembali lagi, kita itu harus punya 3 prinsip yang tadi, 3 prinsip pengambilan keputusan, harus mempunyai paradigma dilema etika itu seperti apa? Apakah dilema etikanya itulah individu lawan masyarakat, artinya seseorang lawan banyak orang, apakah kebenaran lawan kesetiaan itu sendiri, atau keadilan lawan belas kasihan, nah seperti itu. Nah jangan lupa juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan itu sendiri. Tadi harus mengenali kasusnya dulu, ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau tidak. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang cocok, yang relevan dengan situasi. Nah yang sesudah 1, 2, 3 langkah itu dijalankan, jangan lupa juga harus pengujian benar atau salah. Tadi uji regulasi, uji legal. Ketika melaksanakan uji legal kemudian masih buntu, masih belum ada dapat jawaban, baru masuk ke langkah-langkah selanjutnya, ada pengujian paradigma benar atau salah. Ketika sudah mengetahui bahwa ketika uji legal atau uji regulasi sudah ternyata kasus ini berbenturan dengan regulasi yang ada, maka
sampailah pada langkah yang keempat seperti itu. Iya, Bapak, menarik sekali ya wawancara kali ini, Bapak. Terima kasih. Baik. Saya jadi menambah pengetahuan lagi nih tentang kasus-kasus atau pengambilan keputusan pada kasus dilema etika khususnya ya Pak ya. Dari Bapak ada beberapa masukan tadi yang secara ketika pengambilan mengambil sebuah keputusan dilema etika itu harus berpacu pada 3 prinsip, lalu 4 paradigma dan 9 langkah ya. 3, 4, 9 itu ya Pak. Berarti itu aja patokan ketika menjadi seorang kepala satuan pendidikan, patokannya terhadap itu seperti itu. Sehingga kalau sudah berpatokan terhadap itu, kita mungkin akan meminimalisir kebingungan ketika kita sudah dihadapkan pada dilema etika seperti itu. Iya, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah bersedia diwawancarai. Saya mohon pamit Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.